Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Valendra. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Sebelum kita masuk ke videonya, ada kala baiknya teman-teman untuk klik tombol like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Jadi di sini salah satu penting manajemen adalah perencanaan. Nah, dalam perencanaan, mereka dihadapkan pada pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan berbagai macam alternatif untuk memutuskan alternatif yang harus dipilih. Mereka menghadapi ketidakpastian. Oleh karena itu, manajemen memerlukan informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian yang mereka hadapi, sehingga memungkinkan mereka menentukan pilihan dengan baik. Salah satu informasi penting yang biasanya diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pengembalian keputusan adalah informasi akuntansi diferensial. Baik, selanjutnya yaitu ada proses pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Nah, jadi maksudnya ini yaitu masalah adalah perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada. Sedangkan keputusan adalah respon terhadap masalah yang timbul atau peluang terbuka bagi perusahaan. Jika masalah atau peluang ditonjolkan untuk menarik perhatian, maka harus segera dirumuskan. Informasi akuntansi memiliki kemampuan untuk memperjelas masalah yang dihadapi oleh manajemen dengan mewujudkan masalah tersebut dalam bentuk kuantitatif keuangan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pencarian tindakan alternatif dan pengkuantifikasian konsekuensinya masing-masing. Jadi maksudnya ini dalam mencari tindakan alternatif, manajemen dapat menengok pengalaman yang sama yang terjadi di masa lalu dan menggunakan pemecahan masalah yang pernah berhasil digunakan untuk mengatasi masalah di masa lalu. Dapat pula dilakukan pencarian alternatif baru apabila belum memiliki pengalaman masa lalu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Jadi maksudnya di sini untuk memungkinkan manajemen melakukan pemilihan alternatif secara rasional ekonomis, informasi akuntansi diferensial yang bersangkutan dengan alternatif yang akan dipilih perlu disajikan bagi pengambilan keputusan. Informasi akuntansi diferensial mampu mengurangi sebagian ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan dalam pemilihan alternatif. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu implementasi dan penindaklanjutan. Nah, untuk meyakinkan efisiensi implementasi keputusan, umpan balik hasil pelaksanaan keputusan harus diinformasikan secara periodik dan diperlukan pembetulan segera adanya penyimpangan yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya ada peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini ada 4. Yang pertama yaitu merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan masalah. Jadi, maksudnya ini informasi akuntansi dapat berfungsi sebagai perangsang untuk menyadari adanya masalah dengan cara penyajian penimpangan pekerja sesungguhnya dengan sasaran ditetapkan dalam anggaran atau memberitahukan kepada manajer bahwa mereka gagal dalam pencapaian keluaran atau sasaran laba yang ditetapkan lebih dahulu. Nah, apakah rangsangan informasi akuntansi tersebut nyata memicu ke arah masalah tergantung atas beberapa faktor. Nah, faktornya itu yang pertama, apakah lingkungan intern maupun ekstern memungkinkan dengan cepat manajemen bereaksi. Yang kedua, kemampuan manajer di dalam mengorganisasi dan menggunakan informasi akuntansi secara preferensi pribadi mereka terhadap informasi kuantitatif atau kualitatif. Nah, yang ketiga, ukuran perusahaan dan tingkatan desentralisasi di dalamnya. Yang terakhir, tersedianya data industri sebagai pembanding. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Jadi ini memiliki dampak. Nah, dampaknya itu dalam pemilihan keputusan yang pertama, seberapa jauh informasi akuntansi dirasakan mampu mengurangi sebagian ketidakpastian yang melingkupi proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua yaitu permintaan dan persaingan atas produk atau jasa. Yang ketiga, tingkat ketelitian informasi akuntansi yang direkayasa oleh manajemen. Yang keempat, lingkup keputusan yang diambil atau jangka pendek atau jangka panjang. Yang kelima, preferensi mengambil keputusan external information atau internal information. Dan ini terakhir, kemampuan akuntansi dalam mengukur biaya peluang. Nah, yang ketiga yaitu menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Nah, di sini ada beberapa dari konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Yang pertama yaitu mencakup kesalahan keputusan.
Pilihan tindakan yang salah atau informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini nih bisa merugikan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu ada efisiensi operasional. Nah, memilih tindakan efisien berdasarkan informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional. Sebaliknya, tindakan yang tidak efisien dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya. Dan selanjutnya yaitu ada produktivitas karyawan. Nah, ini maksudnya keputusan yang tepat dapat memotivasi karyawan dan meningkatkan produktivitas. Dan sebaliknya, keputusan yang buruk atau tidak jelas bisa membuat karyawan merasa frustasi. Selanjutnya itu ada keunggulan kompetitif. Nah, informasi manajemen yang baik dapat membantu organisasi mempertahankan atau menciptakan keunggulan kompetitif dalam pasar. Keputusan yang baik dapat memungkinkan inovasi atau perubahan strategis yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Nah, melibatkan proses evaluasi dan penilaian terhadap berbagai opsi atau langkah yang tersedia ketika seorang manajer atau pemimpin sedang membuat keputusan. Jadi di dalam konteks ini manajemen mencakup yang pertama yaitu menganalisis. Nah, maksudnya ini proses memeriksa secara kritis setiap alternatif tindakan yang mungkin. Nah, ini melibatkan pengumpulan dan analisis data serta informasi yang relevan untuk mendukung pemahaman yang mendalam tentang implikasi dan konsekuensi dari setiap alternatif. Dan yang kedua yaitu mencakup nilai. Nah, jadi maksudnya ini proses memberikan nilai atau bobot pada setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam membandingkan berbagai opsi dan menentukan mana yang sesuai dengan tujuan atau kebutuhan yang ada. Dalam pengambilan keputusan tugas, manajemen informasi adalah menyediakan data yang akurat dan relevan, menganalisis data tersebut, dan membantu dalam proses penilaian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang situasi dan konsekuensi dari tindakan yang dipilih. Nah, ini merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen yang efektif dan pengambilan keputusan yang cerdas. Baik, selanjutnya ada konsep informasi akuntansi diferensial. Nah, di sini dituliskan bahwa informasi akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang dihubungkan dengan pemilihan alternatif. Nah, informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial mempunyai dua unsur pokok, yaitu merupakan informasi akuntansi masa yang akan datang dan memberikan informasi akuntansi yang berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Informasi akuntansi diferensial terdiri dari yang pertama, informasi aktiva diferensial atau diferensial aset. Yang kedua, informasi pendapatan diferensial atau differential revenue. Yang ketiga, informasi biaya diferensial atau differential cost. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan dari ketiga ini. Yang pertama kita mulai dari informasi aktiva diferensial atau differential asset. Nah, ini maksudnya informasi aktiva diferensial merujuk pada perbedaan nilai atau jumlah aktiva antar dua pilihan atau alternatif yang dapat dipilih dalam suatu keputusan bisnis atau investasi. Ini biasanya digunakan dalam analisis pengambilan keputusan untuk membandingkan konsekuensi finansial dari berbagai pilihan. Nah, yang kedua yaitu informasi pendapatan diferensial atau differential revenue. Nah, informasi pendapatan diferensial mengacu pada perbedaan dalam jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh dua pilihan atau alternatif yang berbeda dalam suatu keputusan bisnis atau investasi. Ini adalah informasi yang berguna dalam menilai manfaat finansial dari satu pilihan dibandingkan dengan yang lain. Nah, yang terakhir yaitu ada informasi biaya diferensial atau differential cost. Informasi biaya diferensial merujuk pada perbedaan dalam perbedaan biaya yang terkait dengan dua pilihan atau alternatif yang berbeda dalam suatu keputusan bisnis atau investasi. Ini adalah informasi penting untuk mengevaluasi efisiensi dan dampak finansial dari masing-masing alternatif. Nah, ketiga jenis informasi ini sering digunakan dalam analisis pengambilan keputusan untuk membantu dalam membandingkan berbagai pilihan dan menentukan alternatif yang paling menguntungkan dari segi finansial. Baik, kita lanjut ke biaya diferensial sebagai bagian informasi akuntansi diferensial. Nah, seperti dituliskan bahwa di antara unsur informasi akuntansi diferensial yang relatif sulit pengukurannya adalah biaya diferensial. Nah, di samping itu terdapat berbagai konsep biaya yang dikembangkan dalam akuntansi biaya seperti opportunity cost, incidental cost, out of pocket cost, dan hypothetical cost yang sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda dengan biaya diferensial. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan antara biaya diferensial dengan berbagai jenis biaya lainnya. Yang pertama, ada biaya diferensial versus biaya relevan. Nah, di sini biaya diferensial adalah perbedaan dalam biaya antara dua alternatif.
Jadi biaya relevan itu biaya yang memiliki dampak langsung pada pengambilan keputusan tertentu. Ini dapat mencakup biaya diferensial jika biaya tersebut relevan untuk keputusan tersebut. Nah, yang kedua ada biaya diferensial versus biaya penuh. Nah, di sini maksudnya yaitu biaya penuh itu mencakup semua biaya yang terkait dengan suatu kegiatan atau produk, termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Biaya diferensial mungkin hanya merupakan sebagian kecil dari biaya penuh. Yang selanjutnya yaitu biaya diferensial versus biaya variabel. Nah, biaya variabel di sini yaitu biaya yang berubah seiring perubahan dalam tingkat produksi atau penjualan. Biaya diferensial mungkin mencakup biaya variabel jika biaya tersebut berubah antara dua alternatif. Nah, yang selanjutnya ada biaya diferensial versus biaya tetap. Nah, maksud dari biaya tetap ini yaitu biaya yang tidak berubah seiring perubahan dalam tingkat produksi atau penjualan. Biasanya biaya diferensial ini tidak termasuk biaya tetap. Nah, yang selanjutnya itu biaya diferensial versus biaya depresiasi. Nah, di sini biaya depresiasi itu maksudnya alokasi biaya aset tetap yang telah diakui selama periode tertentu. Biaya diferensial mungkin tidak mencakup biaya depresiasi jika biaya tersebut tidak berubah antara dua alternatif. Yang selanjutnya ada biaya diferensial versus biaya tambahan. Nah, di sini maksud dari biaya tambahan yaitu biaya ekstra yang dikeluarkan untuk suatu tindakan atau keputusan tertentu. Biaya diferensial bisa saja menjadi biaya tambahan jika mempengaruhi keputusan tersebut. Yang selanjutnya ada biaya diferensial versus biaya kesempatan. Nah, maksud dari biaya kesempatan ini yaitu nilai dari peluang terbaik yang harus dikorbankan ketika memilih satu alternatif daripada yang lain. Nah, yang terakhir ada biaya diferensial versus biaya keluar dari saku. Nah, maksud dari biaya keluar dari saku ini yaitu biaya yang harus dikeluarkan dari sumber dana tertentu seperti tabungan pribadi untuk mendukung suatu keputusan atau tindakan. Nah, biaya diferensial bisa menjadi pertimbangan dalam biaya keluar dari saku jika itu relevan. Baik, selanjutnya ada manfaat akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama atau membeli atau membuat sendiri. Nah, ini pertimbangannya itu biaya produksi internal, kualitas dan ketersediaan bahan baku, serta biaya pembelian dari pemasok eksternal. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Nah, ini maksudnya mempertimbangkan mencakup biaya tambahan untuk pengolahan lebih lanjut, nilai tambah yang dapat diperoleh dari proses tersebut, dan permintaan pasar. Nah, yang ketiga ada menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Nah, pertimbangan ini mencakup biaya produksi, pendapatan yang diharapkan, dan potensi konsekuensi jangka panjang. Nah, yang terakhir ada menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, pertimbangan mencakup kapasitas produksi yang tersedia, biaya tambahan yang terkait dengan pesanan khusus, dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Baik, selanjutnya ada pengaruh pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti yang dijelaskan di sini bahwa pajak penghasilan akan mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan, bentuk badan usaha, manajemen aktiva tetap, metode akuntansi, dan pemilihan metode pembelanjaan perusahaan. Berbagai pengambilan keputusan tersebut akan mempengaruhi arus kas perusahaan yang akan berakibat terhadap pengeluaran kas perusahaan untuk membayar kewajiban pajak penghasilan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, dan jangan lupa di subscribe. Dan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Good job!